Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1 dan kelompok 2 R02. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mulai dari membuat pakaian jenazah, bagaimana cara memotongnya, setelah itu bagaimana cara membungkus jenazah, yaitu memandikan dan menyalakan jenazah. Baiklah. Cekidot. Baik, baik di sini kami akan menyelenggarakan pemandian jenazah. Di sini kami sudah menyiapkan 3 ember, yaitu pertama ini air mutlak atau air biasa. Nah, zoom. Ini air sabun dan ini air wangi-wangian. Yang beli. Ya? Ya udah. Baik, lanjut lagi dengan Pak Masang itu. Iya. Kok aku arah sini ya? Nanti. Ada sih. Kalau di sini mayit diletakkan pada tempat yang sudah disiapkan. Pojok dan membungkus sudah. Ini. Tidak. Dan basahan. Kalau mandi tangannya gini apa gimana? Ya gitu lah. Kayak itu. Lepas aja kan. Pos dong. Kayaknya Kak Aden maunya. Ada apa dulu? Jelasan. Iya. Jadi yang pertama yang dapat kita lakukan setelah mayat dipindahkan ke dalam tempat pemandian, yaitu kita pertama-tama pada tahap bersih-bersih dulu. Yang pertama kita membersihkan dengan cara membersihkan bagian dalam tubuh korban apa saja yang ada di dalam tubuh korban dengan cara mengurut bagian kiri korban pelan-pelan hingga semua kotoran yang ada di tubuh korban hilang. Dan juga kita dalam membersihkannya wajib menggunakan sarung tangan. Haram hukumnya kalau tidak menggunakan sarung tangan. Nah apabila kotoran yang terdapat pada dalam tubuh korban tidak mau berhenti keluar dari dubur bagian belakang, kita wajib menyumbatnya dengan menggunakan kapas yang basah. Kita sumbat pada bagian dubur bagian bawah. Nah, setelah kita membersihkan pada kotoran-kotoran yang ada pada dalam tubuh korban, kita membersihkan dengan menggunakan kayak memotong kuku, membersihkan hidungnya, pada tahi matanya. Jenazah bukan korban. Kita melakukan istinja, yang mana ada pun niat istinja itu nawaitul istinjai. Ini karena mayatnya laki-laki, ya hazal mayiti lillahi ta'ala. Bareng. Itu kita siram pada siram pertama. Siramnya Dan siram biasa nih. dan yakin Pada saat istinja. Bahasa ya aku kayak jadi. Iya, Iya, siang ya. Pada saat Nah, pada saat melakukan istinja dan bersih-bersih tadi, kita dianjurkan ini sambil menyiram-nyiram bagian tubuh mayit agar ya tetap bersih. Nah, selanjutnya kita masuk ke mandi yang pertama, yaitu adalah mandi menggunakan air sabun, kemana bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang seperti ada pada lipatan-lipatan kayak leher, ketiak, di bawah lutut, apa lagi tuh, di telinga, dan untuk yang ini untuk siraman pertama kita lakukan pada bagian kanan terlebih dahulu. Kita siram. Untuk siraman sabun ini kita siram sambil menggosok-gosok tubuh si mayit agar kotoran-kotorannya hilang dan terlepas. Nah, sambil dibilas sih. Nah, dan juga dianjurkan ketika saat kita menyiramkan air sabun, kita langsung membilasnya dengan menggunakan air biasa, air bersih lah. Nah, sudah. Bagian lanjutnya bagian kiri. Depan dulu ya. kiri dulu. Nah, pada saat bagian kiri, nah juga pada saat menyiramkan pada setiap bagian itu, misalnya bagian ini nih, bagian kiri, kita saat menyiramkan itu bagian belakang ini juga harus sudah terpasti kena ya. Siram Sambil sambil digosok-gosok. gosok. Langsung kita bilas lagi menggunakan air biasa. Mana
Dah. Nah, sekarang lanjutnya bagian depan. Ini mayat. Ya, kita siram saja. So, misalnya ini ica-ica ya. Ica-ica. Kita sambil gosok-gosok. Bagian lehernya juga gosok-gosok. Jadi deh kok apa namanya. Sampoin. Ya, kalau ada sampo boleh sampoin. Sampo. Sama kayak mandi orang biasa lah. Gosok Oke, gigi. langsung kita bilas. Ini udah kayak biasa. Oke, kamu masukin. Oke. Nah, sekiranya pada tubuh korban ini sudah tidak terdapat licin ataupun bekas sabun, mayit ini sudah tidak ada bekas sabun lagi, baru kita wudukan sebagaimana wudunya orang masa hidup. Adapun niat wudunya yaitu nawaitul wudu'a ya hazal mayiti lillahi ta'ala. Ini karena ini mayat laki-laki kan. Wudunya sama saja seperti orang masa hidupnya. Ya, mulai dari yang mana dari tangan, hidung, dari mulut, habis itu kita membaca niat pada saat mengusap muka, sama saja. Untuk niat selesai wudu, bacaan doa selesai wudunya itu bedanya cuma pada saat yang terakhir Allahumma ani ditambahin wa ayyahu untuk mayat laki-laki, wa ayyaha untuk mayat perempuan. Nah, untuk tahirina wa ani Allahumma ani wa ayyahu wa ayyaha mutatahhirina yani min ibadika sholihin Allahumma ani wa ayyahu wa ayyaha minat tawabin wa ani wa ayyahu atau wa ayyaha minat tawabin Waldani wa ayyahu wa ayyaha min ibadika sholihin. Cuma di situ aja bedanya. Lanjutnya untuk mandi wajib. Nah, untuk mandi wajib kita sama saja. Mulai kita bersihkan dari bagian kepala terlebih dahulu. Mulai jika ada kenapa janggut ya kita basah-basahin janggutnya. Rambutnya, mulai dari rambutnya juga. Pokoknya sampai semua seluruh bagian pada tubuh ini terkena oleh air. Air mutlak. Air yang suci dan menyucikan. Kita siram pada bagian tubuh kanan, bagian kanannya. Nah, pastikan semua bagian pada tubuh mayat ini terkena oleh air karena ya cara mandi aja pada situ. Wala intahan una. Nah, sudahlah. Selanjutnya bagian kiri mayit. Bagian kiri mayit. Dingin Den ya? Oke. Bagian kiri mayit dan selanjutnya bagian depan mayit. Pastikan pokoknya dalam mandi wajib ini seluruh bagian tubuh mayit terkena oleh air, baik rambut Maupun lipat lipat-lipatan. semuanya. Nah, setelah mandi wajib, selanjutnya udah kusiram-siram semuanya. Selanjutnya kita mandi menggunakan air wangian. Nah, untuk memandikan air wangian ini sama saja tahapnya, mulai dari bagian kanan, bagian kiri dan bagian tengah. Ada, Pak. Lagi memandikan, Pak. Sudah. Selanjutnya kita menggunakan mandi yang ketiga yaitu mandi dengan menggunakan air wangian. Sama saja tahapnya pada penyiramannya. Nah, siap. Miringkan dulu dong. Miringkan pada bagian kiri, pastikan bagian belakang juga terkena. Bagian kanan dulu, bagian belakangnya pastikan juga terkena. Oke, wah ini tanpa berkasih ya. Wah, pokoknya mandinya nih ahli ya. Ada bagian kiri lagi, pastikan bagian belakang juga kena. Oke. Beuh. Jadi bagian depan. Kalau ini kan gantinya kan? Sudah ada. Nah, selanjutnya kita mandi yang terakhir itu adalah mandi menggunakan air mutlak atau mandi air 9 kata orang sini. Dalam tahap penyiramannya juga sama, cuma terdapat doa-doanya pada setiap bagian. Pada bagian kanan ini kan. Gimana kita baca pada saat penyiraman, kita baca pada saat penyiraman pertama aja kan. Ghufranaka ya Allah, ya Rabbana wa ilaikal masir, sebanyak 3 kali kan, 3 kali siram. Dah bagian kiri. Bagian kiri kita baca Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masir sekali. Doanya cukup yang silam pertama saja, 3. Dan bagian depan mayit bacaannya Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Nah, ya sudah itulah mandi yang keempat.
Selanjutnya kita bisa mengeringkan mayat ini dan mengganti kain basahnya dengan kain yang kering. Ya. Selanjutnya kita bisa setelah menyelesaikan semua tahap tadi, selanjutnya kita bisa mengeringkan tubuh mayat dengan mengganti kain basahan dengan kain yang kering yang baru. Kita gantinya secara perlahan. Nah, ini kau pegang ini. Aku tarik kain yang basah. Bawah deh. Yang basah. Tempat burung. Nah, oke. Kita bisa sekarang bisa kita anduin. Sebagaimana orang selesai mandi lah. Habis mandi kan kita anduin, kita keringkan. Kesempak yang lupa. Ya. Kita keringkan kan. Setelah kita keringkan, barulah kita bisa cross check lagi apakah pada bagian misalnya kan tadi misalnya pada bagian bubur belakang itu masih keluar najis, kita cek lagi apakah masih dapat keluar juga. Misalnya masih keluar, kita wajib mengistinjakannya lagi dan mengganti dengan kapas yang baru. Nah, itu saja. Selanjutnya kita bisa memasangkan cawa dan menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada kening mayat. Setelah itu mayat dapat kita pindahkan ke dalam tempat pengkafanan dan bisa kita sholatkan lalu dikuburkan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan jenazah mulai dari berkafan, setelah itu memandikan, baru mengkafani. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Ngikat-ngikat. Halo semuanya. Hari ini kita akan membuat cara pembuatan kain kafan. Nah, pertama kita akan membuat tali yang terlebih dahulu ya. Tali ambil dari bagian kecil. Bagian ujungnya 2 jari ya. Baca doa. Doanya Bang. Jeda. Jangan lupa kita dari kita baca doa. Kita baru main game. Kan habis. Apa itu mana ya? Panjang karden. Biskilana. Nah, setelah kita membuat tali, selanjutnya kita membuat untuk pengikatnya, tali pengikat dari bungkusan kain kafanan. Ini sekitar kurang lebih 3 kilan. Selanjutnya ini apa dah? Kan buat di sini. Jeda loh. Iya, lebih sejengkal deh kali 2. Lebih. Terus kita buat tali bagian tuh dada. Sini lah. Kurang lebih 4 kilan dikali 2. Kita berdua. Kita kasih 2 ini ya. Ini tali selanjutnya di bagian sini ya. Yang pinggul. Ya pinggul. Sesuai ukuran pinggul. Dikali 2. Terus bagian itu teman. Sini aja. Bawah. Sudah itu bawahnya kan? Itu bawah ya. Setelah jadi talinya,
kita membuat untuk membungkus terlebih dahulu, ya kan? Sebenarnya. Membungkus. Perlu. 165, 167. Dua 2 kilan dari atas sampai bawah, sama bawah Di juga. bawah di atas 1 kilan dan di bawah 1 kilan. 2 kilan. 2 kilan semuanya kata Abang Jun. Bawah juga ya. Iya. Bawah 2 Supaya mastiin Bawah 2 atas 2. bawah 2 atas 2. Kayak kita kemarin tuh sekilan setengah kayak nanggung gitu. langsung kita potong untuk bagian kain pembungkusnya. Sekarang kepala atasnya. Menarik. Kencang. Kencangnya aja. Ini dong. Ini. Pas ada di satu. Iya, tidak. Pas garisnya ya. Kencang lagi lagi. Pas garisnya. Iya. Lurus. Selama juga orang tuan juga. Gedan. Oke. 3 jam. Kita buat seukuran ini sebanyak 3 helai kain. Udah lah. Kan ketiga. Baju. Nah, ini kita setelah mendapatkan 3 helai kain sebagai kain pembungkus. Setelah itu kita bentang kain ini membentuk kipas. Si letakkan band dulu lagi. Buat nyusunnya yang dulu. Nyusunnya nanti. Udah Paul Pak ya. Susun dulu. Udah nanti jelasin ya. Buat baju. Baju lebih segini ya. Sepaha dok. Jangan ukur mana tali pengukur. Ya. Jadi Dan. Lagi ada. Selanjutnya kita buat baju terlebih dahulu. Sobat. Nah, kini kita mengukur untuk bajunya. Sekitar dari pundak ini kita ambil sampai di paha. Dikali 2 karena ini membuat bajunya. Depan belakang. Nah, kita gunting kainnya untuk membentuk baju. Setelah seperti ini, Lipat jadi. kainnya kita lipat 2 seperti ini. Lalu lipat ke dalam. Lalu lipat lagi segitiga gini. Lagi. Lipat lagi. Sedikit sekali. Kira-kira Seukuran dari seperti ini kan? buku jempol. Sejempol. Sejempol. Itu sekitar segini kita potong untuk membuka lingkar kepala. Pas lah. Masalah. Kan Agak kecilan. misalnya kalau kepalanya kecilan kita bisa tambah garis ini. Kita potong sedikit kainnya Memang untuk dibuat. kerah bajunya. Oke. Apa lagi? Lalu kita buat untuk bagian lengan. Buat talinya dulu nanti. Ini depan ya. Ya ikat. Ya. Kita lipat Lipat. dua lagi. Lipat 2. Sini. Nah. Iya. Kamu juga. Nih, potong-potong. Ini buat talinya dulu. Lo baju dulu lah. Tali ya? Oh, baju aja udah. Kita buat bentuk bajunya. Yang besar-besar. Besar sih. Fotonya kecil.
Nangkung lip nang pakai nang kotak. Tunggu pada. Tunggu. Iya mana? Ada. Belakang, belakang. Enggak apa modelnya. Model. Oke. Enggak apa. Bagus. Kalian lah kiri kanan. Selanjutnya Ini ditarik. kita buat. Tapi dulu nak, potong dikit baru bikin tali. Selanjutnya kita bikin tali untuk pengikat bajunya. Malu nutupin. Gih. Top. Op. Nah, kurang lebih beginilah bentuk bajunya. Oke, besar ya. Musa. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah membuat baju, kita membuat kain sarungnya terlebih dahulu. 3. Bersihin. Langsung lah. Ukur dari sini depan. Dari depan. Nah itu 3 kali. 3 kali. Nah, 3 kali lem. Jelasin. Setelah diukur seukuran pinggang. Setelah diukur seukuran pinggang, kita buat ininya kita bikin 3 lapis. 3 kali. Itu 3 kali. Kita buat. Nah, Oke. Tak dulu. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Untuk kain sarungnya. What? Korban Jadi selanjutnya kita akan membuat cawat atau celana dalam bagi jenazah. Diukur dari bagian Pusat. pusat ke bagian belakang, pinggang belakang. Atau pinggul. Gini. Nah, oke. mana pusatnya bang? Udah. Ditanya sama ya. Gini, Ini segini ya. cawat. Ukuran cawatnya. Terserah nama. Kali 2. Nah, ini lepas nih. Kita tuh lipat gini dulu lah. Agak ya. Kau tak kalau Lanjut dipotong sesuai ukuran Itu yang diukur sebenarnya. pusat jenazah tadi. Main HP nampak. nah, lanjut. Nah, Bagi 2. setelah ini kita bagikan, ini terlalu lebar, jadi kita lipat 2 agar tidak terlalu lebar ntar jadinya. Lalu kita potong dari sini. Potong dulu. Potong. Guntingnya jelek. Gunting. Tajam. Berapa Sob? Aku bantu dari bawah. Betul. Ini enak guntingnya. Bacotin. Kok dilepas? Ya tidak ada gunanya masalah yang gawat tuh. Ikhlas. Nah, So dapat nih, kita ambil satu lagi. Saya suruh banak. Nah, setelah dibawa. lipat seperti ini. Sekali lagi. Sini lagi nak. Ya. Ini jangan sampai sini.
Biar buat model aja. Modal lah. Ini talinya Buat tali terlebih dahulu. Ya talinya dulu. Stop kan? Belakang. Nah, pertama kita membuat tali untuk ikatan cancutnya. Kita ambil sekitar 2 jari. Emang dari situ. Buat talinya. Ini lo bawah dia pegang nih. Pusat. Oh tidak. Nah, dia Jangan dari sampai ke sini. Buat talinya terlebih dahulu. Jangan sampai putus pada bagian yang paling pendek. Nah, oke. Nah, baru dilanjutkan dengan modelnya. Coba on nih. Nah ini kok modelnya. Kasih cancuk tipis. Lagi belum? Lagi. Lagi kecil lagi. Udah. Dah, pas. Agak kayak bikini. Sorry lah. Ganggung beb. Itu. Segitiga. Gak ada seninya loh. Ini ya ampun, ini masih ada sisa ya ampun. Wah, oke buka. Sudah. Oke. Ada pakai seni buat coba nih. Potong yang bagian yang paling panjang. Bagus nih. Bagus. Keren. potong bagian Yang paling panjang. Nah, Iya. ya, yang paling panjang. Oke. Oke, lihat hasilnya. ini bentuknya. Oke, bagus. Keren. Kayak sempak. Itu untuk sempak. Jadi selanjutnya kita akan membuat sorban. Nah, untuk membuat sorban ini kita hanya melipat ini bagian ujung sini dilipat ke nih. Kita Oke. membuat segi 4. Nih, segitiga. Potong, Arif. Ngantuk. Nah, itu baiknya. Gak usah lurus nih, ini aja. Jadi Ini mereng gitu. Nah kan. Ya ampun. Lipat. Lipat seperti kacu pramuka. Oke. Gulung kan apa? Ini kita bungkus, tutorial bungkus, baru sholat, habis sholat langsung kita mandikan. Ya. Nah, letak belum sana. Ini dasi pramuka jumbo nih. Oke. Ah, Nah, setelah jadi semuanya, selanjutnya kita susun ini, lalu kita kasih kapas. untuk apa? Supaya apa, Mas? Supaya nah, kapas ini tuh berfungsi sebagai bantalan supaya tidak tergeser. Pertama tuh di bagian punggung. Cut ya? Nah, kita taruh kapas ini di beberapa titik seperti di yang pertama ada di bagian punggungnya, terus di bagian pinggul sama di bagian sini. Kaki. Oh. Sama sebenarnya di sini juga ada nih. Bagian pantat. Lali lidah sama Satu tempat aja Pak. Sini. Satu tempat. Tekan mayatnya. kurang. Pas saya. Terus kita pasangkan bajunya. Kenapa mayat letakkan kita pasangkan baju? Tangannya gini ya? Dua kali. Ikat loh, mantap. Sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sana. Tas dia. Keren nih buat. Jangan keren. Mana tali? Tadi mati. Ikat anu. Itu beda. Pas dulu ya. Oh iya ya. Nah. Taruh. Setelah itu nah
setelah itu kita bungkus sarungnya dari setelah itu kita bungkus. Oh ya, pakaikan sorban terlebih dahulu. Orang Minang benar ya. Basing bareng ya. Tidak boleh diikat. Nah, setelah itu, setelah semuanya dipasang, kita pasang kain pembungkusnya. Dan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Bukan kecil dulu ya? Tengah dulu. Tengah dulu lah. Yang ini besar nanti gimana? Kurang panjang dulu. Udah bilang tadi do, kilan. Kalian tadi do kilan tak? Kurang gitu. Kilan bilang. Malah dikurangin. Dan suka-suka dah. Ini aja. Tidak rapat. Kecilannya motong. Iya lah, bilang tadi tak? 2 kilan. Atas bawah. Agak ada di sebelahnya. Susah kok lu, posisi lu. Coba lanjut be. Kan good deh. Good loh. Oh, dan sangat ini guys. Ikatnya nanti dong. Ngikatnya sebelah kiri. Sebelah kiri ngikatnya. Nah, setelah selesai kita bungkus, selanjutnya kita ikat. Sebelah kiri. Pertama dari kepala terlebih dahulu. Kiri. Kiri ya. Terus di bagian Kok di perut? Mana di perut? Kadang ada yang di leher sendiri kan lo. Udah apa di situ? Terus ada yang dekat lehernya. Kadang ada yang TikTok ya. Pas belum? Oh sini ya. Kejam katanya kejam. Mana ya, salah. ada. Udahlah. Bikin saya enggak? Geli enggak? Apa ya geli? Aku mau ikan ya. No, bagian pinggangnya mana? Tidak banget. Jangan ya, cemburu lensa. Dah. Kau juga pengen kan dia bilang. Dah. Dirin.
Saya ada biar lah banyak loh. Inilah bentuknya ketika sedang kita kafan nih. Sandika lah. Malah Ayo. Ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد كما ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس وبدله دارا خيرا من أهلي وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي إنك القبر على عذاب النار. الله أكبر. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك على رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baiklah, itulah video yang dapat kami jelaskan dan kami tampilkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.